Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rudiaismi dari kelas Al-Alimi. Dalam hal ini akan menjelaskan beberapa materi tajwid dalam rangka sebagai memenuhi tugas ujian praktik ta'lim Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan Gharaibul Quran, Mushkilatul Ayah, Hamzah Wasol, dan Hamzah Qata beserta contohnya masing-masing. Jadi Gharaibul Quran adalah bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang aneh dalam pendengarannya dan tidak sesuai dengan kaidah bacaan pada umumnya. Di dalam Al-Quran tentu saja terdapat kalimat yang tergolong gharaib, ada 5 macam yang tersebar dalam 5 surah, yakni imalah, ishmam, tashir, naqal, dan juga sakta. Adapun imalah adalah berasal dari kata bahasa Arab ma'lun yang berarti miring atau condong, di mana kemiringannya sekitar 80% dari fathah dan 20% dari kasroh, sehingga suara penyebutan hurufnya lebih condong bervokal kepada huruf e. Contohnya terdapat dalam ayat surah Hud ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha. Kedua, ada ishmam, yaitu meringankan penyebutan harokat atau baris antara huruf yang berharokat dan huruf yang sukun dengan memonyongkan bibir dengan disertai dengung panjangnya 2 harokat. Contohnya terdapat pada surah Yusuf ayat 11 yang berbunyi La ta'manna Yusufa. Baik, yang ketiga ada tashil yang berarti mempermudah dan memperlunak bacaan disebabkan adanya 2 hamzah yang keduanya hidup dan berkumpul dalam satu kalimat. Contohnya di sini terdapat pada surah Fussilat ayat 44 bunyinya A'jamiyya wa Arabi. Kemudian ada naqal, yakni peralihan atau perpindahan baris antara hamzah qata kepada alif lam ta'rif sebelumnya. Terdapat contoh dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang bunyinya Bi'salismul fusuq. Baik, dan yang terakhir ada sakta, yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas. Sakta disebabkan karena adanya beberapa hal, yakni yang pertama sebab harfi atau kalimat. Terdapat contoh dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 yang bunyinya Kalla bal rana ala qulubihim. Dan yang kedua sebab pengertian atau makna. Contohnya terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 1-2 bunyinya walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyun. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai mushkilatul ayat. Mushkilatul ayat merupakan suatu bacaan di mana ditemukan lafaz-lafaz dalam Al-Quran yang aneh dalam bacaannya. Maksudnya aneh di sini bahwa ada beberapa bacaan tulisan dalam Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah membaca Al-Quran pada umumnya, namun yang biasa dalam bahasa Arab. Salah satu contoh yang akan saya sebutkan di sini adalah yang biasanya banyak dibaca, yaitu yauma idzin, tetapi dibaca yaumi idzin. Itu terdapat pada surah tertentu seperti pada surah Hud ayat 66 dan juga pada surah Al-Ma'arij ayat 11. Dan pembahasan terakhir kali ini mengenai hamzah wasol dan juga hamzah qata. Baik, hamzah wasol itu ialah hamzah yang tetap bila berada di awal dan gugur bila berada di tengah. Maksudnya di sini adalah hamzah wasol dibaca bila berada di awal bacaan dan tidak dibaca bila berada di tengah bacaan. Hamzah wasol selalu berada di awal kata dan bentuknya seperti alif. Contohnya intiqala, istighfara, idhab, dan pada 7 isim yang berada pada Al-Quran. Namun di sini saya tidak akan menyebutkannya. Baik, selanjutnya adapun hamzah qata itu merupakan
hamzah yang tetap dibaca ketika di awal, di tengah, ataupun di akhir bacaan, serta berada di awal, tengah, dan akhir isim. Di sini contohnya akala, ahsana, ihsanan, akhun, uktun, amirun, an, inilah, dan lainnya. Baik, sekian beberapa pemaparan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya jika ada salah kata maupun pengucapan serta penjelasan yang jauh dari kata sempurna ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya saya tidak bisa melihat layar ketika membaca Al-Quran karena saya hanya memiliki 2 device, yaitu HP digunakan untuk saya merekam dan satunya yaitu laptop untuk membaca ayat Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Baik, saya akan menjelaskan tajwid serta penjelasannya sedikit. Amma, di sini mim tasydid merupakan gunnah mim musyaddadah. Yatasa'a, sa'a. Di sini ada maqtabi'i bertemu dengan hamzah menjadi mad wajib muttasil. Selanjutnya lun merupakan mad arid lis sukun karena ada maqtabi'i sebelumnya ada huruf berharokat dhammah dan setelahnya ada nun mati yang terbaca sukun karena ada waqaf. Aninna, ninna, ada huruf nun yang merupakan huruf syamsiah dan sebelumnya ada alif lam syamsiah. Anin naba'il azim, naba'il il'a di sini itu merupakan alif lam qamariyah karena ada ain yang merupakan huruf qamariyah dan sebelumnya ada alif lam yang terbaca, yang jelas terbaca, il'a. Jadi disebut alif lam qamariyah. Lim. Nah, itu merupakan mad arid lis sukun. Sama seperti di atas karena ada huruf yang mati atau yang sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh dan mim yang di akhir ini dibaca atau disukunkan juga, terbaca sukun ya karena ada waqaf. Allah dulu ya. Di sini Allah merupakan alif lam syamsiah. Kenapa? Karena lam di sini bertasydid, itu menandakan atau berarti ada 2 lam. Yang pertama ada alif lam dan yang kedua ada huruf lam. Jadi lam itu merupakan huruf syamsiah dan sebelumnya ada alif lam syamsiah.
yang menghubungkannya. Allah, Allah. Nah, seperti itu, jadi merupakan alif lam syamsiah. Lamnya tidak terbaca, langsung memperdengarkan huruf lam setelahnya. Li maqtabi'i, panjangnya 2 harokat. Hum fi, ada mim mati bertemu dengan huruf fa. Ini merupakan hurufnya izhar syafawi, jadi mim mati bertemu dengan fa adalah izhar syafawi. Fi maqtabi'i, mukhtalifun, mukhta di sini merupakan huruf qalqalah sura. Kemudian mukhtalifun, fun juga merupakan mad arid lisukun. Kalla saya'lamun, kalla la di sini merupakan maqtabi'i atau maqtabi'i, panjangnya sama 2 harokat. Saya'lamun, mun di sini merupakan mad arid lisukun, sama penjelasannya seperti di atas tadi. Summa kalla saya'lamun, summa di sini gunnah mim musyaddadah. Kalla la panjangnya 2 harokat, itu merupakan bacaan maqtabi'i. Saya'lamun, sama di sini juga mun mad arid lisukun. Alam naj'alil arda mihada, lamna dulu ya. Di sini mim mati bertemu dengan nun yang merupakan huruf izhar syafawi, sama seperti sebelumnya ya. Mim mati bertemu dengan nun merupakan bacaan izhar syafawi. Kemudian naj'a. Nah, di sini naj'a, ada jim mati atau huruf ja atau jim yang berharokat sukun, merupakan qalqalah sura. Naj'ali lil arda, Nah, di sini bacaan alif lam qamariyah karena huruf alif lamnya terbaca jelas. Nah, setelahnya hamzah yang merupakan huruf qamariyah. Tadi saya baca qamariyah apa syamsiah ya? Yang pokoknya yang benar itu dibaca qamariyah. Selanjutnya awbo. Nah, di sini ada ro mati yang merupakan bacaan ro tafkhim ya. Jadi dibacanya awbo tafkhim karena huruf ro di sini huruf ro sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Miha maqtabi'i da. Kenapa di sini baca da tidak mihadan? Karena dibaca mihada itu da ini merupakan mad iwad, bukan mad arid lisukun, mad iwad, dan mad iwad itu pada huruf akhirnya itu berharokat fathatain, jadi dibacanya cukup fathah, bukan cukup ya, dibacanya fathah gitu. Dibuang fathatain, satu fathahnya, jadi dibaca menjadi satu fathah.
Waljibala autada. Waljibala autada. Walji. Nah, di sini walji. Sama, berarti di sini hukum bacaannya itu alif lam qamariyah karena alif lamnya terbaca, kemudian setelahnya jim merupakan huruf qamariyah. Jadi di sini walji merupakan alif lam qamariyah. Waljibala ba matabi'i la autada au di sini merupakan harfu lin atau huruf lin, ya, huruf lin. Ta da autada ta matabi'i ta. Terus yang terakhir hukum bacaan da, sama seperti di atas ya, mat aiwat yang semula yang tertulis atau berharokat fathatain tetapi menjadi mat aiwat berada di akhir kalimat, jadi buang fathatain menjadi fathah. Sekian. Shadaqallahul aliyyul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.